Awal ketika kami berdua dengar itu kami kaget sih. Ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan tapi kamu tolak. Nah ini maksudnya apa? Terus kita tanya, ditolak maksudnya gimana? Iya Andre, jadi proyek yang akan datang yang secara skup mungkin di mata dunia ini sebuah nilai yang besar, itu ternyata bukan dari Tuhan. Dan kamu harus tolak itu Andre. Kita awalnya sempat, sungguhan ya ditolak. Waktu itu Pastor Jeffrey cuma ngomong ke kami berdua bahwa kamu kan janji mau taat, kamu harus taat loh. Intinya nanti di dalam prosesnya kamu ikutin saja, Andre. Kamu ikutin saja, nanti di proses itu kamu bawa juga dalam doa, nanti Tuhan ngomong apa, kamu harus taat. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Fandi dan saya Ivana. Dan pada saat ini tema yang sangat-sangat penting dan rada-rada kontroversi gitu ya. Tapi tidak sekontroversi itu. Temanya adalah bagaimana menolak sesuatu order atau harapan yang Tuhan tidak berkenan. Betul, karena kadang-kadang di dalam pekerjaan itu ada sesuatu yang kelihatannya berkat tapi ternyata tuh Tuhan nggak berkenan. Dan hari ini kita akan belajar dari sepasang suami istri yang sudah mengalaminya. Kita langsung aja ya. Ya. Bisa memperkenalkan diri, kerja sebagai apa, dan pelayanan di GMS sebagai apa. Nama saya Andre. Nama saya Priska. Kami berdua hari ini bergerak di bidang interior, arsitektur, dan kontraktor. Kami dari GMS Malangko. Kami ya hari ini kami puji Tuhan dipercaya sebagai tim leader. Juga kami adalah fasilitator servis. Dan kami juga puji Tuhan terlibat di TPG. Beberapa waktu lalu kami terlibat di pembangunan GMS Kupang dan GMS Mataram. Keren. Bukan kaleng-kaleng ya. Oke, sekilas saja. Ya. Ketika memulai bisnis itu seperti apa? Ya, awalnya pasti cukup struggle. Karena kami ini berdua di dalam bisnis kami ngerintis sendiri berdua. Seperti itu. Jadi bukan menerusin orang tua ya. Bukan. Pure. Bukan. Jadi kami di tahun 2012 itu kami rintis bisnis ini sendiri. Jadi cukup struggle, namanya bisnis baru, brandnya enggak ada. Kemudian juga tim belum punya. Kami dulu mulai hanya berdua dengan 2 tukang ya. Ada 2 tukang di satu tempat kecil, enggak besar. Segala sesuatu kami lakukan sendiri. Kemudian puji Tuhan ketika kami hari ini bisa terlibat di visi Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan kepercayaan di dalam hidup kami, di pekerjaan kami. Kurang lebih begitu. Nah terus tadi kan sebelumnya kami sudah sempat ngobrol ya. Peran seorang gembala sebagai seorang mentor juga, itu gimana dalam bisnisnya Anda? Betul, jadi kalau boleh cerita sedikit di dalam bisnis kami, seorang mentor itu sangat berperan besar. Kami ini di dalam mentor, kami ini tidak hanya membuka, kami ini tidak hanya terbuka hanya di satu aspek kehidupan, tetapi benar-benar apa yang hari ini ada di hidup kami, mulai kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu kami betul-betul terbuka dengan mentor kami. Dan jadi kami benar-betul menganakkan diri, kami benar-benar mau dimuridkan di semua area, karena kami percaya tidak ada satu hal pun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami itu bisa bertumbuh tanpa dimuridkan. Nah, pertemuannya seperti apa? Maksudnya kadang-kadang kan bagi beberapa daerah kita tanya, aku nih jemaat biasa, rakyat jelata dan seperti itu gitu ya. Kok tahu-tahu misalnya pengen belajar nih, dapat mentor, apalagi seorang gembala regional Jatim gitu ya. Betul. Jatim berapa saya? Jatim 2 ya. Ya. Seperti itu. Nah, gimana? Awal mulanya jadi kita ini menikah kan di tahun 2015. Lalu tahun 2015 itu kita sudah ke GMS sih. Tapi ya kita hanya jemaat aja ya, ibadah. Kita udah JG juga, cuman ya masih absen gitu, sering izin. Seperti masih sering bolos gitu. Nah, kayak gitu. Terus tentunya kehidupan kami juga saat itu nggak baik-baik aja. Nah, lalu kemudian di tahun 2019 itu
kebetulan di GMS Malang ada pergantian gembala. Nah, kemudian ada Pastor Jeffrey dan Pastor Fanny yang ditugaskan di GMS Malang saat itu, di mana di saat itu juga adalah titik kita ini memutuskan untuk kita mau menganakkan diri terhadap visi Gereja Mawar Sharon. Nah, sejak saat itu kita benar-benar menjadi anak, kita dimuridkan dalam berbagai aspek kehidupan kita ya. Jadi kalau boleh sedikit tambahkan, jadi tahun 2019 itu ada momen kami ini bertemu dengan Coach Jeff dan Giovanni kayak gitu. Kalau boleh ditarik satu tahun mundur, di tahun 2018 itu kehidupan saya pribadi di dalam hati itu sering merasa capek, kurang lebih begitu. Jadi sering keluar suara di dalam hati itu, Andre kamu itu nggak capek ta? Kamu mau sampai kapan seperti ini? Kehidupan ya gitu-gitu aja, ngalami pertumbuhan nggak? Ya jelas enggak dan sebagainya. Kemudian saya itu seperti, kalau boleh dibahasakan seperti Roh Kudus itu kayak kejar saya gitu loh. Saya itu kayak nggak bisa lari. Seperti itu. Nah kemudian singkat cerita di tahun 2019, saya ini kebetulan dulu ya nakal kayak gitu. Nah kemudian ketika Coach Jeff itu datang ke Malang, ada satu pertanyaan Coach Jeff kepada full timer Malang kayak gitu. Di GMS Malang ini yang nakal-nakal itu siapa aja? Seperti itu. Kemudian muncul beberapa nama dan salah satu nama itu nama saya. Seperti itu. Oh itu adaku, namanya Andre, suaminya Cebriska seperti itu. Nah sempat di WA aku pada waktu itu Ivana, saya sempat di WA. Oh jadi Pastor Jeffrey yang WA duluan? WA duluan, betul. Saya hanya bahasanya Kofandi tadi rakyat jelata di WA gembalanya itu ya salah tingkah ya pada waktu itu. Coach Jeff itu WA hanya ngomong kayak gini, halo Andre, salam kenal, ini Koko, Coach Jeff kayak gitu. Andre kalau butuh didoakan atau butuh cerita sesuatu boleh langsung kontak Koko. Kita yang di WA begitu itu salah tingkah. Saya datang ke istri saya, loh Beb, kamu ngomong apa ke Coach Jeff? Ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Dulu ini aku di WA loh, seperti itu dan sebagainya. Nah, singkat cerita, momen itu tetap dikejar terus sampai akhirnya nggak bisa mengelak. Ada satu pertemuan itu saya, istri dan Coach Jeff dan Giovanni, kita pertemuan berempat seperti itu. Nah, di pertemuan itulah kemudian Coach Jeff itu tanya gimana kehidupanmu. Kemudian saya mulai cerita A sampai Z. Nah, cerita A sampai Z, kemudian Coach Jeff itu hanya ngomong begini, sudah semua kamu ceritakan, Dre? Sudah kok gitu. Yakin kamu sudah semua? Sudah kok. Saya mulai bingung, ini arahnya mau kemana? Oke, Dre, kalau semua itu sudah kamu ceritakan, sekarang coba yang kamu ceritakan semua itu, coba kamu anggap itu tidak ada di pikiranmu. Oke kok, dianggap gak ada ya? Iya, anggap aja itu gak pernah terjadi. Oke kok, ya dah kalau sudah, sekarang aku mau tanya, apa yang mau kamu lakukan hari ini? Kemudian di momen itu tuh Tuhan itu ngomong dalam hati, kamu ini banyak alasan. Kamu banyak alasan. Kamu terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang sebetulnya itu juga tidak pernah terjadi seperti itu. Di titik itu saya ngomong ke Coach Jeff bahwa oke kok saya mau sih terlibat di dalam visi, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan seperti itu. Nah di momen itu akhirnya mulai connect lah dengan mentor kami, Coach Jeff dan Giovanni. Waktu itu posisinya sebagai apa ya di dalam pelayanan? Penggembalaan sore. Kan, hanya jemaat. Pertemuan pertama masih jemaat. Belum pelayanan. Jelata waktu itu, oke. Betul. Terus setelah itu apa yang terjadi? Dan seberapa besar pengaruh Pastor Jeffrey ke kehidupan bisnisnya kalian, keluarga kalian, itu apakah sampai micromanagement gitu ya, atau sampai gimana gitu? Atau hanya sekedar ngasih guidance yang secara global? Ya, jadi di awal cukup masuk cukup dalam sampai mikro sampai di dalam contoh di dalam kehidupan kami suami istri. Saya ingat ada satu momen itu namanya anak, namanya baru ngalamin pengalaman bersama Tuhan ya. Itu saya datang ke Coach Jeff, saya ngomong, "Ko, aku ini baru ngalamin ini seperti itu." Ya, seneng ya. Kemudian di momen itu Coach Jeff hanya ngomong, "Oh, bagus Indre.
ya terus bertumbuh ya di dalam Tuhan. Tapi Andre, semua yang kamu ceritakan tadi nggak ada gunanya kalau kamu tidak bisa punya cara komunikasi yang baik dengan istrimu, seperti itu. Ada momen sampai seperti itu. Namanya anak datang dengan dengan cerita yang cerita kemenangan, cerita yang mungkin bisa dibanggakan, tapi mentor saya itu ngomong seperti itu ya nggak enak di dalam hati, seperti itu. Nah, pulang itu ngomong, "Loh, kamu ngomong apa?" Nggak ngomong apa-apa. Tapi di titik itu saya merasa bahwa kalau memang mau bertumbuh, kalau memang mau ngalamin sesuatu, ya harus bisa terima ajaran seperti itu sih. Di dalam pekerjaan pun masuk cukup dalam. Mereka sebagai mentor kami untuk ngatur manajemen di awal itu mereka cukup memberikan saran yang cukup banyak sih. Kemudian di dalam building tim juga mereka juga banyak kasih saran, kasih pelajaran buat kita. Padahal Pastor Jeffrey kan pastinya ya seorang pastor yang bergerak di bidang rohani gitu ya. Gitu. Tapi kasih contoh dong misalnya satu dua. Nih. Iya. Masukannya seperti apa gitu betul. Untuk di pekerjaan. Bagaimanapun karena dalam Alkitab juga nabi yang ada dalam Alkitab akan memberikan guidance dan tuntunan kan. Nah, relevannya di zaman sekarang seperti apa? Ya. Jadi Pastor Jeffrey itu cukup berperan di dalam pekerjaan kami. Awal kami ini hanya berdua, kerjaannya awal itu hanya kecil skupnya, tapi Pastor Jeffrey itu mulai berani memberikan kami sebuah mimpi. Ayo, kamu harus jalan ke sana, kamu harus berani. Di dalam prosesnya juga, kamu kalau mau ke sana, kamu harus punya tim, seperti itu. Membangun tim itu caranya begini. Kamu harus bertumbuh dulu, seperti itu. Kamu juga harus punya visi, karena visi itu bahan bakar di dalam membangun sebuah pekerjaan, seperti itu. Kemudian kamu juga punya nilai yang kuat, seperti itu. Itu hal-hal yang Pastor Jeffrey tanamkan kepada kita. Nah, di level kami menganakkan diri kepada mereka itu, mungkin beberapa orang akan bertanya, sampai di level mana? Kami tidak pernah merasa kami ini paling anak, tetapi kami berusaha punya hati anak, hati yang mau dimuridkan, hati yang mau mendengar. Sometimes itu namanya pemuritan itu tidak selalu bicara hal-hal yang enak, tidak selalu bicara hal-hal yang mungkin enak didengar, pujian, tidak hanya itu. Sometimes juga bicara tentang ajaran, didikan, sesuatu yang mungkin tidak enak diterima. Nah, suatu kali di dalam pekerjaan kami ini, ketika kami mulai masuk di dalam visi, kami mulai terlibat di dalam visi, Tuhan mulai bawa kehidupan kami naik. Ada di satu titik ketika kami bertemu dengan Pastor Jeffrey, Pastor Jeffrey sempat tanya ke kami, gimana Andre, Priska kerjaannya, seperti itu. Lancar ya? Oh, lancar kok, puji Tuhan. Hari ini kami cukup ramai secara kerjaan. Dengan kapasitas kami pada hari itu, dengan kepercayaan yang diberikan itu bagi kami sesuatu yang luar biasa. Kemudian Pastor Jeffrey ngomong lagi bahwa, Koko habis doa buat kalian, seperti itu. Oh, ya kok doa, gimana kok? Kita tanya. Ya Andre, Tuhan ngomong ke Koko tentang kalian tidak lama lagi akan dapat satu proyek yang mana ini bisa dibilang skupnya cukup besar, Andre. Wow. Oh, puji Tuhan ya kok. Kita akan senang ya kok. Ivana sebagai anak dapat jawaban doa kurang lebih seperti itu. Nah, ya Andre, jadi kamu nggak lama akan dapat proyek cukup besar. Ya kok, puji Tuhan kok. Thank you ya kok. Andre, tapi ada tapinya loh ini. Oh, ada tapinya. Kita mulai bertanya-tanya, tapinya apa ini? Andre, tapi kerjaan ini kamu tolak ya Andre? Ngomong kayak gitu. Awal ketika kami berdua dengar itu kami kaget sih. Ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan tapi kamu tolak. Nah, ini maksudnya apa? Terus kita tanya, kok ditolak? Maksudnya gimana? Iya Andre. Jadi proyek yang akan datang yang secara skup mungkin di mata dunia ini sebuah nilai yang besar, itu ternyata bukan dari Tuhan. Dan kamu harus tolak itu, Andre. Kita awalnya sempat, sungguhan ya ditolak. Waktu itu Pastor Jeffrey cuma ngomong ke kami berdua bahwa kamu kan janji mau taat, kamu harus taat loh. Intinya nanti
Di dalam prosesnya kamu ikutin saja, Andre. Kamu ikutin saja. Nanti di proses itu kamu bawa juga dalam doa. Nanti Tuhan ngomong apa, kamu harus taat. Kita pada waktu itu belum mengerti 100%. Karena sometimes itu sesuatu yang datang dari Tuhan itu bicara tentang perkara Tuhan itu sometimes kita nggak perlu kita itu melihat sepenuhnya, nggak perlu kita itu mengerti sepenuhnya, tapi cukup taat saja. Itu di awal yang kita taruh di hati sih, nggak apa-apa wis. Kalau memang itu maunya Tuhan, kita mau belajar taat. Tadi nggak sempat nanya lagi, Beb, kamu ngomong apa? Ini soalnya ada patternnya. Tanya terus ya. Ya lanjut. Ya. Jadi begitu. Jadi singkat cerita kami bekerja seperti biasa. Seperti biasa. Kemudian satu momen itu ada satu pekerjaan yang bagi kami skupnya cukup besar. Ada penawaran gitu ya? Ya. Jadi ada satu klien itu waktu itu kontaknya ke Priska ya, Beb. Satu klien. Itu klien baru atau gimana? Atau bukan klien baru? Sudah repeat order berapa kali? Sebetulnya sudah ada order sebelumnya sih, kayak gitu. Dan tidak ada masalah gitu Dan ya? tidak ada masalah sih, nggak ada masalah ya. Terus kok akhirnya bisa? Jadi waktu itu kita dipanggil, ya udah kita temui, kan kita juga segala sesuatu kan perlu diuji juga ya, dan ya kita jalani aja setiap proses, setiap project kita juga nggak pakai banyak menebak. Oh mungkin project ini atau project yang mana? Ya udah kita jalani aja. Kita meeting sama kliennya, kita tampung semua. Intinya kita jalan aja sih proses desain. Waktu itu sudah di ACC, terus kemudian proses kita hitung anggaran udah kita hitung. Nah, waktu di hari kita mengajukan harga itu sih, itu mungkin yang ada satu momen yang membuat mungkin kita menjadi berpikir dan kita merasa oke, ini mungkin perlu kita uji, kita perlu doa tentang apa yang Tuhan kehendaki melalui proyek ini ya, seperti itu sih. Ya, jadi memang kalau boleh saya tambahkan di dalam proses dealing itu memang secara komunikasi pada waktu itu tidak terlalu baik, tidak terlalu lancar. Kami merasa bahwa pada waktu itu pemikiran kami begini, ini belum mulai kerjaannya, tapi prosesnya sudah bahasanya alot ya, sudah alot. Secara komunikasi itu kami sudah punya sense bahwa ini nggak terlalu enak, nggak terlalu baik secara komunikasi. Ya. Secara harga juga sebetulnya itu ya nggak ketemu. Secara harga itu nggak ketemu. Jadi dari harga yang kami ajukan dengan yang mereka mau itu selisihnya cukup jauh seperti itu, dan ketika ada perbedaan harga jauh itu komunikasi jadi nggak enak. Nah kemudian ketika pulang kami saling tanya gimana ini tadi, sampai di titik itu kami belum mikir bahwa ini yang dimaksud kami belum berpikir. Tapi ketika kami ngomong gimana tadi, ya kok nggak baik ya, kok nggak enak ya, terus kamu damai Tabib gitu, kok nggak enak di hati, kamu gimana? Ya sama, aku juga merasa nggak enak. Akhirnya kita sepakat ya wis, kita bawa dalam doa aja ya. Kita lihat beberapa hari ke depan gimana nanti hasilnya, seperti itu. Singkat cerita berapa hari kita ngomong lagi, gimana? Iya nggak enak, nggak nyaman. Apa mungkin ini ya? Sama-sama merasa seperti itu. Di momen itu kita kembali kontak mentor kita kontak Pastor Jeffrey, kita ngomong lagi. Kok ini kondisinya begini. Awal kita tawaran project ini datang, kita sudah cerita sih ke Pastor Jeffrey. Kita sudah cerita semua. Jadi Pastor Jeffrey itu tahu kurang lebih perjalanannya, step-stepnya seperti apa. Di momen itu kita telepon, kita berdua, kita ceritakan. Pastor Jeffrey hanya ngomong bahwa apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan. Ya kalau Tuhan ngomong apa ya sudah kamu taat. Sekarang mari kita dengar apa yang menjadi firman Tuhan untuk episode kali ini. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada beberapa hal dalam hidup kita yang kita harusnya merasa cukup. Tuhan, ketika aku bersama dengan Tuhan, itu sudah sangat-sangat cukup. Kita sudah sangat-sangat thank you. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di atas kayu salib dengan harga yang sangat-sangat mahal, dengan darah yang mahal, yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan itu bagi kita sudah sangat cukup. Dan ketika Tuhan sedang menutup satu jalan, itu harusnya kita juga tahu bahwa
mungkin bisa aja jalan itu membawa ke sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang berbahaya. Jadi ada beberapa di antara kita yang kita tidak bisa ngambil semua kesempatan. Gitu. Semua kesempatan yang datang ke kita itu belum tentu semuanya berguna. Semua kesempatan yang datang ke kita belum tentu semuanya itu juga membawa kebaikan atas diri kita, atas kerohanian kita, ataupun atas keluarga kita, ataupun atas masa depan kita. Jadi ada beberapa hal di mana ketika Tuhan mengatakan sama, ketika Tuhan juga mengatakan kepada Paulus, cukup sudah kasih karuniaku bagimu, dan itu tandanya kita tuh stop. Gitu. Bisa jadi Tuhan tutup satu pintu dan ingin kita taat, dan nantinya Tuhan akan membuka pintu yang lain yang jauh lebih berbahagia, lebih banyak berkatnya, lebih sukacita, kasih, damai sejahtera, dan lain-lain. Jadi ada beberapa di antara kita yang mungkin pada saat ini sedang mempertimbangkan, Tuhan apakah aku akan ke sini? Tapi ke sini aku akan jadi berdosa, aku akan jadi kompromi, aku akan jadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mending jangan. Dan kalau Tuhan benar-benar mengasihi kita, memang Tuhan akan selalu mengasihi, tapi terkadang Tuhan juga mengizinkan kita untuk berbuat salah gitu ya. Tetapi terkadang juga Tuhan sudah ngelarang dulu. Cuman kitanya aja yang sering kali kita nggak mau tahu, kita yang tetap mau menerobos, mau menerjang, dan ternyata akhirnya begitu kita jatuh, kita sakit, kita boncos, kita nanya, lu kenapa Tuhan nggak ngelarang aku? Padahal seharusnya Tuhan biasanya sudah memberi clue-clue, Tuhan sudah memberikan tanda-tanda kita sendiri yang punya mata rohani, atau kita sendiri yang punya kerohanian yang kurang dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Mari masing-masing dari kita saya ajak kita semua lebih peka dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh terus, dan Tuhan akan beri peneguhan, dan Tuhan juga siap untuk diuji. Tapi kalau Tuhan minta stop, please, ayo sama-sama kita taat, kita stop, dan kita tahu ada kasih karunia yang jauh lebih berlimpah untuk kita kalau kita taat. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya memang kalian menolak gitu ya. Kita tolak. Tapi gini, kita tolak juga, kami berdua ini nggak terus kita tetap berusaha membangun komunikasi yang baik. Kami tetap memberikan reason, kami memberikan alasan. Pada intinya alasan pada waktu itu ya harganya kan nggak ketemu. Iya, nggak ketemu kami dari nggak harganya. bisa seperti jalan. itu. Kemudian secara waktu juga memang pada hari itu dengan waktu yang mereka minta dengan yang kami bisa berikan itu nggak ketemu juga sih, ada beberapa hal. Seperti itu Gofandi. Tapi di momen itu kami benar-benar diteguhkan dalam hati masing-masing ya bahwa ya memang ini yang Tuhan maksud sih. Ya, pertanyaan saya seperti ini, apakah itu kan kayaknya Tuhan kasih clue duluan ya? Ya. Kalau misalnya ternyata waktu itu Tuhan nggak ngasih clue, apakah kalian akan lanjut dan berusaha untuk apa bahasa Jawa, akan berusaha dengan segenap pengertian dan kekuatan sendiri untuk mendapatkan proyek itu? Ya mungkin ini dari sisi manusia ya, sisi kedagingan. Sebetulnya kalau lihat nominalnya ya mungkin bisa-bisa kami teruskan ya, karena bagi kami kan ya di dalam marketplace kami ini punya pemahaman bahwa ya tentang profit itu memang harus diutamakan. Kemudian kondisi kami pada hari itu kan memang kami sedang mengembangkan lagi butuh banyak project. Jadi mungkin pada hari, dan lagi klien ini kan bukan orang baru. Kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya itu sudah beberapa kali hubungan. Tapi memang dengan orang tuanya sih pada hari itu sama anaknya. Jadi kalau dari sisi, kalau nggak ada itu, nggak ada arahan dari mentor, mungkin kita terima ya. Nah, jadi kita lihat betapa dahsyatnya Tuhan untuk mengasihi kalian dan memberikan satu pewahyuan kepada gembala sekaligus mentor kalian untuk mengingatkan kalian ini jangan ya, walaupun menarik jangan ya Dik ya. Seperti itu. Tapi pada saat awal waktu cerita ke Ko Jeff kan juga nggak langsung tahu yang ini gitu. Dia tetap mengembalikan untuk Anda untuk berdoa. Betul. Ya. Oke. Nah, setelah itu gimana? Apakah setelah kalian nolak itu terus ada sesuatu yang berikutnya terjadi atau gimana gitu? Penyesalan kayak apa gitu? Ya, menyesal nggak? Ya nggak apa-apa. Menyesal tapi ternyata siapa tahu Tuhan gantikan. Nah itu yang kita pengen dengarkan. What happened? Jadi ya sebenarnya ketika kita menolak bukan dengan maksud kita mengharapkan ganti juga ya di saat itu kita kan melangkah aja taat aja seperti itu. Tapi ya puji Tuhan sih di tahun yang sama ya kayaknya kurang lebih di tahun yang sama itu Tuhan tuh gantikan
dengan sesuatu yang besar juga. Saat itu kami ini dipercaya oleh satu tim pemilik tempat rekreasi yang besar di Kota Batu. Kita ini dipercaya untuk merenovasi hotelnya 7 lantai beserta lobby dan public space semuanya itu tanpa tender gitu. Jadi dia tunjuk langsung, dia percayakan ke kami untuk bisa kerjakan semuanya. Seperti itu sih. Ya. Nggak, kadang saya percaya bahwa ketika Tuhan melarang kita untuk melakukan sesuatu, bisa jadi ada dua ya. Pertama berkat keluputan, itu berkat keluputan kita seharusnya udah thank you banget ya. Karena daripada nanti akhirnya boncos kalau kita lanjutin. Yang kedua, Tuhan akan kasih ganti. Tapi saya lihat bahwa di Andri sama Priska ini justru Tuhan kasih dua-dua gitu. Dapat Berkat keluputan, dua-duanya. nggak sampai yang nanti urusannya dilanjutin lalu boncos, tapi ternyata Tuhan juga siapin penggantinya. Sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin. Betul. Gitu. Betul. Saya senang banget lihat, maksudnya talentanya mereka itu juga ada bisa bangun seirama ya dengan yang di TPG, Bantu ini. Saya rasa itu benar-benar satu hal yang indah ya di dalam pekerjaan, berkarya di marketplace, tapi juga itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Betul. Wah, Nah, ini mungkin ini keren-keren ntar kok, gereja kita masih keren-keren nih kalau isinya di center kayak gini kok ya. Ya, tapi bisa nggak kasih clue gitu ya ke jemaat bahwa ada beberapa poin bagaimana ketika mengandalkan diri, terus poin-poin penting gitu ya. Terus juga di saat itu juga bagaimana untuk bisa tahu kehendak Tuhan seperti apa. Gitu. Mungkin 2-3 poin praktis gitu. Iya. Jadi 3 poin praktis untuk ini ya, maksudnya untuk di dalam marketplace ya, untuk bisa ngalamin terobosan dan sebagainya gitu ya, Bu Pandi, kurang lebih begitu gimana caranya mengetahui kehendak Tuhan di marketplace? Gitu. Kehendak Tuhan di marketplace ya, kalau dari kami ya jadi gini, harus punya mentor. Mentor itu penting karena begini, nggak ada satu orang pun di dunia ini itu yang bisa bertumbuh, bisa ngalamin pertambahan, bisa di-upgrade itu tanpa dimuridkan. Itu prinsip yang kami hidupi sampai hari ini. Sebetulnya itu juga bukan prinsip yang kami temukan sendiri. Itu adalah nilai yang GMS tanamkan untuk setiap kita sebagai jemaat, sebagai pemimpin. Jadi singkat cerita sebetulnya nilai-nilai yang kami hidupi hari ini di marketplace itu tidak ada satupun nilai yang kami ini pikirkan sendiri, kami rangkai-rangkai sendiri, itu nggak ada. Semua nilai yang kami hidupi hari ini itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan di dalam GMS. Itu kami adopsi, itu kami bawa ke marketplace. Seperti itu. Jadi mentor itu penting. Kita harus punya mentor. Karena di dalam pemuritan itu butuh mentor. Itu yang pertama. Kedua juga bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Dulu kami ini kan hanya sekedar jemaat. Apakah kami nggak ngomong hari ini kami paling kenal Tuhan. Kami nggak seperti itu juga. Tetapi dulu kami kan hanya jemaat, hanya di permukaan. Tapi ketika kami ini mau masuk lebih, nah ini poin yang mungkin kami juga bisa sampaikan bahwa di awal kami masuk ke visi Tuhan, kondisi kami itu tidak sedang baik-baik saja atau lagi kelimpahan. Kondisi kami ketika kami masuk ke visi, ya nggak baik kok. Ivana, kita nggak baik-baik loh. Dan kondisi kami juga nggak kelimpahan. Bisa dibilang kami kekurangan, ya kekurangan segala sesuatu. Nggak ngomong tentang berkat aja, tetapi secara hubungan juga nggak baik. Secara nilai juga nggak punya, dan sebagainya. Nah, jadi kembali lagi pengenalan akan Tuhan itu penting. Karena itu nanti yang bisa membawa kita itu masuk ke dalam yang namanya God vision, masuk ke visi Tuhan. Nggak kenal Tuhan, nggak akan ngerti Tuhan itu rindu apa, kayak gitu. Nggak akan ngerti Tuhan itu punya kehendak apa sih rencananya Tuhan. Tuhan panggil kita untuk apa, kita nggak akan pernah tahu sih. Tapi ketika kita ini punya pengenalan akan Tuhan, punya mentor, kita punya hati anak, saya percaya sih, apapun yang hari ini dipercayakan di hidup kita semua, Tuhan pasti akan bekerja luar biasa. Dan nanti endingnya itu, kepercayaan Tuhan itu pasti besar. Tuhan itu tidak pernah mempercayakan sesuatu yang sifatnya setengah-setengah, biasa-biasa. Itu yang kami alami sampai hari ini. Nggak ada kepercayaan Tuhan itu kecil, itu nggak ada. Awalnya mungkin dimulai dari sesuatu yang kecil, mungkin sesuatu yang hanya bisa kita pegang aja, sesuatu yang kecil. Tapi ketika kita ini bisa setia,
kita bisa jaga respon kita di segala kondisi, kepercayaannya pasti besar. Dan di dalam kepercayaan besar itu tidak bisa dikerjakan sendiri sih, Ivana. Itu sih yang kita dapat pelajaran dari mentor juga, dari GMS yang ditanamkan kepada kita juga bahwa nggak bisa kerja sendiri. Dan di momen itu kita butuh tim. Nah, di dalam membangun tim, di dalam build sebuah tim itu perlu yang namanya nilai. Harus ada nilai-nilai yang kuat, prinsip-prinsip nilai-nilai yang ditanamkan kepada anggota tim. Nilainya juga kembali lagi tidak usah bingung-bingung, cari jauh-jauh. Semua nilainya juga dari firman Tuhan sih. Dan itu bisa diterapkan dan bisa dijalankan di semua pekerjaan menurut saya sih. Seperti itu, Ko Fendi, kurang lebihnya. Wow. Very grateful ya hari ini sharingnya hari ini. Saya rasa udah kita tutup aja. Lebih ke arah kita minta bisa mendoakan nih untuk para setiap siapapun yang teman-teman kita yang ada di dunia marketplace yang mungkin sedang struggling atau mungkin ada yang takut nih masuk dalam visi. Gitu ya. Di kondisi mereka ya, mungkin malah mereka sedang berusaha membangun kerajaannya sendiri tapi nggak lupa gitu loh bahwa apa yang harusnya kita bangun itu adalah kerajaan Tuhan. Ketika membangun kerajaan Tuhan, buktinya benar-benar Tuhan bisa angkat di posisi yang hari ini. Boleh. Dan mungkin yang lagi bimbang juga, Tuhan yang mana kehendak Tuhan ini harus saya terima atau enggak. Boleh nih. Sama yang nggak punya mentor kali Go ya. Nah, itu boleh didoain. Ya, jadi mungkin sebelum doakan sedikit saya tambahi bagi mungkin siapapun yang mendengarkan rekaman ini nggak boleh takut masuk ke visi dan gini loh, nggak boleh berpikir aku juga bisa besar kok tanpa masuk ke visi, aku juga bisa besar kok tanpa Tuhan. Mungkin kalau ditanyakan kepada kami, apa sih alasan itu kok harus masuk ke visi Tuhan dulu baru kerjakan yang lain-lainnya? Karena begini loh, kami ini kepingin membangun pekerjaan kami, membangun keberhasilan, kesuksesan kami di marketplace itu untuk supaya ke depan bisa diwariskan ke anak-anak. Nah pertanyaannya kan begini, loh kalau itu yang dituju kan enggak perlu juga masuk ke visi Tuhan, ya bisa juga diwariskan. Tetapi perlu diingat kita ini enggak hanya mewariskan hartanya, tetapi kita ini harus mewariskan hubungan takut akan Tuhan, karena itu nanti yang akan membuat warisan itu bisa kekal. Karena sesuatu yang dibangun tanpa dasar yang benar, itu saya percaya gini loh, orang kaya yang hidupnya tidak benar ya banyak. Seperti itu. Dan kami tidak mau itu. Kami mau kalau memang kami diberkati Tuhan, kami juga punya hati yang takut akan Tuhan, nilai-nilai yang benar juga. Supaya ini juga bisa diwariskan sampai selamanya. Seperti itu. Saya doakan ya Ko, untuk siapapun yang mendengarkan ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur, kami sungguh percaya kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kami percaya kami hidup ini bukan untuk sebuah hal yang sia-sia, tetapi kami percaya Tuhan, ada sebuah rancangan yang indah, ada sebuah perkara ilahi yang Tuhan itu sudah rancangkan untuk setiap kami yang mendengar ini ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami ini harus bisa mempersembahkan yang terbaik. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, itu harus kami bangun semua secara excellent Tuhan. Tidak hanya membangun pelayanan kami, tetapi apapun yang Tuhan percayakan. Hari ini kalau kami ini dipercaya sebagai pelaku marketplace, maka juga sebaiknya pekerjaan kami ini kami bangun di atas dasar fondasi yang benar, yaitu hati yang takut akan Tuhan. Keluarga kami juga, kehidupan pribadi kami juga, semuanya ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kalau kami bisa mendengarkan ini semua, kami percaya ini adalah sebuah kasih karunia juga dari Tuhan. Tuhan rindu untuk membangun setiap jemaatnya yang mendengarkan rekaman ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus hari ini, supaya setiap jemaat yang mendengarkan rekaman ini semakin diteguhkan di dalam panggilannya. Kalau setiap jemaat dipanggil untuk sebagai pelaku marketplace, hamba percaya akan ada penyertaan di setiap fase pekerjaan yang mereka lakukan hari ini. Ada kontribusi Tuhan, ada campur tangan Tuhan di setiap dealing-dealing, di setiap keputusan-keputusan yang diambil. Hamba percaya Roh Kudus akan selalu menyertai, tidak hanya di dalam kondisi
padang rumput, tetapi di kondisi padang gurun pun hamba percaya penyertaan itu akan makin nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa mengurapi setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan, supaya hati ini selalu bisa punya respon yang benar. Hati ini bisa selalu dengar-dengaran dengan suara Tuhan, karena kami percaya Tuhan itu mengasihi setiap kami. Kalau hari ini kami dibawa turun mungkin, bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan itu sudah tidak memperhatikan. Maka dari itu, biarlah kami ini punya hati yang selalu bisa mendengar suara Tuhan. Suara yang bisa membawa kami ini untuk bangkit, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan, apapun yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami sungguh mau mempersembahkan ini ke kaki Tuhan. Kami mau Tuhan yang berperkara di setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa memberkati dan mengurapi setiap jemaat yang mendengar rekaman ini. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Saya suka banget tadi, tidak perlu mengerti 100% untuk melangkah dalam ketaatan. Aduh, thank you banget. Oke, so buat kalian semuanya, jangan lupa pastikan udah subscribe ya di channel ini, karena saya percaya setiap episodenya pasti akan memberkati Anda. See you di next episode. Bye. Bye-bye, God bless. See you.